Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian banyak kenikmatan sehingga pada kesempatan siang hari ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita. Kita masih kumpulkan salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jannatil Firdaus untuk bersama mengkaji tentang perkara agama kita. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tafsir Muyassar, begitu pula beberapa faedah yang terkait dengannya, dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkannya. Siapa yang baca hingga akhir ayat? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. Jazakallah khair, mubarak fik. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Adz-Dzariyat, dimana kita telah baca kemarin, dan kelanjutannya, kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah tiap kali seorang rasul yang datang pada orang-orang sebelum mereka, mereka kaumnya pasti mengatakan dia itu adalah tukang sihir atau dia itu adalah seorang yang gila. Demikianlah setiap kali rasul ma'atal ladzina min qablihim min rasul, seseorang pun dari rasul datang kepada kaumnya, melainkan kaumnya itu mengatakan sahirun au majnun. Maka ini menunjukkan bahwasannya kekufuran itu adalah millah wahidah, yaitu satu macam, yaitu satu model
ya, sekalipun apa? Berbeda-beda wasailnya, yaitu wasilah-wasilahnya, ya, dan walaupun berbeda apa? Ya, itu para pengikutnya, tempatnya dan juga zamannya. Ya, jadi sama, ya, bahkan ya sampai sekarang pun ya orang yang mendakwahkan pada dakwah tauhid misalnya dikatakan ya begini dan begitu. Itu adalah ya sudah merupakan cara yang ditempuh oleh ya orang-orang dahulu yang mereka mendustakan ya seruan dakwah para rasulnya. Kemudian atawasau bih bal hum qaumun taghun. Apakah mereka saling berpesan, berwasiat? Bal hum qaumun taghun. Bahkan ya mereka adalah kaum yang taghun, yaitu yang melampaui batas. Mereka adalah kaum yang melampaui batas, yaitu apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Ya, sebenarnya mereka ini bahkan ya adalah kaum yang melampaui batas. Fatawalla anhum, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan pada rasulnya, fatawalla anhum fama anta bimalum. Maka berpalinglah engkau dari mereka dan engkau sama sekali tidak ya bimalum, yaitu tidak tercela. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir, dan tetaplah engkau Rasulullah SAW untuk memberikan peringatan ya, karena sungguhnya peringatan itu ya tangfa, itu akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, yaitu agar mereka beribadah kepadaku, yang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayut'imun. Aku tidak menghendaki ya rezeki ya sedikit pun dari mereka. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya Maha Kaya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Mampu, dan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki dan tidak menghendaki ya rezeki sedikit pun dari mereka. Wa ma uridu ayyutaimun, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Kemudian innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah dialah yang Maha pemberi rezeki, ya, yang memiliki kekuatan lagi ya sangat kokoh. Fa inna lil ladzina dzalamu danuban mithla danubi ashabihim fala yasta'jilun. Maka sungguh ya untuk orang-orang yang berbuat zalim ya ada bagian mereka bagian azab, itu danubam ya bagian azab ya seperti apa? Danubi mithla danubi ashabihim. Itu seperti bagian teman-teman mereka yang dahulu. Itu yang telah diadab, telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fala yasta'jilun, maka janganlah mereka ya mereka itu meminta kepadaku untuk menyegerakannya, yaitu menyegerakan azab. Ya, fawailul lil ladzina kafaru mi yaumihimul ladzi yu'adun. Maka celakalah ya maka celakalah ya bagi orang-orang yang kafir. Ya, orang-orang kafir pada hari yang telah ya dijanjikan, alladzi yu'adun, yaitu yang dijanjikan yaitu adalah ya hari kiamat. Yang dijanjikan adalah hari kiamat. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ya tidak ingin ya dari hambanya untuk memberikan rezeki kepadanya ya, karena Allah Subhanahu wa taala Maha mampu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah. Ya, kalianlah yang fakir, yaitu yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha terpuji. Kemudian dalam tafsir Muyassar ya penulis mengatakan kama kadzabat Quraisy nabiyaha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, ya sebagaimana kaum Quraisy mereka mendustakan
Sebagaimana kaum Quraisy yaitu mendustakan nabinya ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kemudian mereka mengatakan ya seorang penyair, seorang tukang sihir, seseorang yang gila. Maka ini telah fa'alatil umamul mukadzibah rusulaha min qabl, ya min qabli Quraisy. Jadi apa yang mereka katakan kepada Rasulullah SAW, maka ini telah telah dilakukan oleh umat-umat yang mendustakan Rasulnya ya sebelum Quraisy, ya sebagaimana telah kita baca, yaitu dari kaumnya Nabi Nuh, ya kemudian kaumnya Nabi Hud, ya yaitu kaum Ad, kemudian kaum Tsamud, kaumnya Nabi Saleh, ya kaum Musa, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya. Ya mereka telah mendustakan para rasulnya dan mengatakan bahwasanya para rasul itu adalah ya penyair atau tukang sihir atau seorang yang gila, ya. Jadi sebelum Quraisy ini sudah ya didustakan mereka para rasul, ini para utusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga fa ahallallahu bihim nikmatahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya menghalalkan untuk mereka, itu menghalalkan memberikan ya halal, menjadikan halal bagi mereka hukumannya, yaitu nikmahnya, yaitu siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka sendiri yang telah mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atawasi al-awwalun wal akhirun, ya apakah orang-orang yang pertama mereka berwasiat, ya orang-orang yang pertama dan orang-orang yang terakhir, yaitu kaum-kaum yang dahulu, ya itu mereka saling berwasiat, yang wal akhirun bitakdzib untuk mendustakan bir rasul, ya kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, hina qalu tatkala mereka mengatakan ya dzalika jami'an, ya yang demikian itu semuanya, dikatakan ya bahwasanya seorang yang gila, seorang tukang sihir dan seorang penyair, ya balhum qaumun tughah, ya bahkan mereka ini adalah kaumun tughah, ini togun, ya tughah itu juga sama dengan togun, ya tughatun, ya itu adalah sama dengan makna togun. Tasyabahat qulubuhum, jadi hati-hati mereka itu ya sama, ya wa a'maluhum, dan amalan mereka itu sama, yaitu dalam hal bil kufri wa tughyan, dalam hal kekufuran dan ya dan pelampauan batas, ya dan tughyan, mereka itu sama. Maka yang dikatakan bahasanya al kufru millatun wahidah, ya sebagaimana dalam Mukhtasar bahwasanya kekufuran itu adalah satu model, ya satu cara, ya wa ini talafat wasailuhu, sekalipun wasilah-wasilahnya itu ya berbeda, ya dan juga wa tatanawa, dan bermacam-macam pengikutnya, ahluhu wa makanuhu wa zamanuhu, ya baik itu tempatnya maupun zamannya, jadi sama, ya jadi pelaku kekufuran atau kekufuran itu sama, ya sama modelnya, sama caranya, ya untuk ya mendustakan, untuk mengingkari ya dari seruan para rasulnya atau para penyerunya, misalnya para dai, apabila ini ya pada zaman kita ya saat ini itu sama. Faqala mutaakhiruhum dalik, maka berkatalah ya orang terakhir dari mereka yang demikian itu, ya sebagaimana dikatakan oleh mutaqaddimuhum, ya sebagaimana telah mengatakannya, kama qalahu, ya sebagaimana telah mengatakannya mutaqaddimuhum, itu orang-orang yang sebelum mereka. Kemudian fa'arid ayyuhar rasul anil musyrikin, berpalinglah wahai rasul dari orang-orang yang musyrik, ya hatta ya'tiyaka fihim amrullah, ya sehingga datang padamu, pada mereka itu ya urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang akan ya memberikan keputusan. Fama anta bimalum, dan tidaklah engkau tercela ya min ahadin, dari seorang pun, ya faqad balagta ma ursilta bihi, dan sungguh engkau telah balagta, telah menyampaikan apa yang engkau diutus dengannya. Ya Rasulullah SAW dan para rasul telah menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian menyerahkan semua urusannya ya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa ma'a i'radika ayyuhar rasul, kemudian bersama berpalingnya engkau wahai Rasul anhum dari mereka, ya, kemudian apa? Wa adamil iltifati ila tahdzilihim, dan tidak menoleh ya kepada apa? Ya, penghinaan mereka. Kan mereka mengatakan apa? Seorang tukang sihir, ya, seorang ya penyair, dan seorang gila dan yang semisalnya. Ya, tahdzilihim yaitu mereka apa? Menghinakan ya para utusan, ya, dan juga apa? Ya, para rasul itu mereka dustakan, maka dawim ala dakwah ilallah. Maka di situ apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dawim, yaitu terus meneruslah, ya, dawama yudawimu, ya. Kemudian apa? Fi'il amrnya adalah dawim ala dakwah ilallah, terus meneruslah dalam berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ala wa'dhi man ursilta ilaihim. Dan juga apa? Memberikan nasihat, ya, ala wa'ad, yaitu memberikan apa? Ya, petunjuk, memberikan wejangan ya kepada siapa saja yang engkau apa? Diutus, ursilta ilaihim. Ya, engkau diutus kepada mereka. Fa inna tadhkira wal mau'izata yang tafi' biha ahlul qulub al mu'minah. Ya, karena sungguhnya peringatan dan nasihat itu akan mendatangkan manfaat dengan keduanya, ya. Itu apa? Hati-hati orang yang beriman. Ya, hatinya orang beriman itu apa? Akan mendapatkan ya manfaat. Ya, akan mengambil pelajaran, ya, dan akan mengambil nasihat. Ya, jadi apa? Diperintah untuk senantiasa ya terus-menerus dalam berdakwah. Begitu pula apa? Ya, kita ya diperintahkan untuk apa? Kita mengikut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya terus ya dalam berdakwah. Sekalipun di sana ada ya orang-orang yang apa? Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang apa? Mencela dan yang semisalnya. Tetapi apa? Ya, terus meneruslah dalam dakwah ya, karena peringatan dan juga nasihat itu akan apa? Bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya itu apa? Mukminah, yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Wa fihima, dan juga melalui keduanya atau pada keduanya itu ada ya iqamatul hujjah alal mu'ridin. Ya, terdapat penegakan hujah ya, sehingga nanti di hadapan Allah ya bahwasanya kita ini telah ya menyampaikan apa yang kita itu apa diperintahkan untuk menyampaikan, yaitu nasihat ya, wejangan ya, dan teguran ya alal mu'ridin, bagi orang-orang yang berpaling. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, ya. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ya itu adalah beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus wa ba'atsu jami'ar rusul, ya, dan aku mengutus semua rasul ya illa li ghayatin samiyah, melainkan yaitu untuk tujuan yang apa? Samiyah, yang tinggi. Ya, tujuan yang tinggi yaitu apa? Ya ibadati. Itu tujuannya adalah ghayahnya adalah ya supaya mereka itu beribadah ya kepadaku wahdi, yaitu hanya kepadaku, ya, duna man siwaya, bukan kepada apa selainku, ya. Di tujuan diciptakan ya jin dan manusia ya melainkan apa, dan diutusnya para rasul melainkan mereka itu supaya apa, ya beribadah ya menyembah ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu pula Syekh Sa'di rahimahullah taala mengatakan hadhil ghayah. Maka inilah apa? Puncak tujuan. Ya, jadi peribadatan pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hadhil ghayah. Itu adalah puncak yang Allah Subhanahu wa taala allati khalaqallahu al-jinna wal insa laha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuknya, yaitu untuk beribadah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala wa ba'atha jami'ar rusul ya yad'una ilaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus semua para rasul itu untuk menyeru, untuk mengajak kepadanya. Ya, yaitu apa? Wahya ibadatuh. Itu supaya beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terkandung di dalamnya dalam ibadah itu adalah lima'rifatihi. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa mahabbatihi, ya, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, wal inabah ilaih, ya, dan kembali, selalu kembali, ya, bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali pada Allah Subhanahu wa taala, wal iqbal alaih, yaitu menghadapkan dirinya pada Allah Subhanahu wa taala.
dan supaya apa? Wal i'rad amma siwah, berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka yang demikian itu adalah terkandung dalamnya yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mengenal ya pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ya merupakan kesempurnaan dalam beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma uridu minhum min rizkin wa ma uridu ayutaimun. Ini tidaklah aku menghendaki dari mereka untuk memberikan rezeki kepadaku, dan tidaklah aku menghendaki mereka untuk apa? Ya, memberikan makan kepadaku. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala la fa anna razzaq al-mu'ti. Aku adalah yang maha memberi rezeki, al-mu'ti yang maha memberi. Huwa subhanah. Allah Subhanahu wa taala ghairu muhtajin ilal khalaq. Ya, bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk. Ya, sebagaimana kita telah sebutkan yaitu ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara ilallah, yaitu kalian ya fakir. Kalian apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya dan maha terpuji, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan rezeki. Fa huwa subhana ghairu muhtajin ilal khalaq. Bal humul fuqara'u ilaih. Bahkan mereka yaitu hamba makhluk itu apa? Butuh ya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaan mereka. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala pemberi rezeki mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha mampu ya dari mereka, tidak butuh ya pada mereka, bahkan kitalah yang butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha wahdah huwar razzaq li khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang apa? Memberikan rezeki kepada makhluknya, al-mutakaffil bi aqwatihim, ya, yang menanggung ya menjamin ya itu makanan mereka, ya akuatnya mereka, ya dzul quwwatil matin, yang maha memiliki kekuatan yang kokoh, yang sangat kokoh, la yughar, tidak ada yang ya bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala, dan wala yughalab, yaitu tidaklah dikalahkan, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaul qudrah wal quwwah kulluha, ya maka milik Allah lah ya yaitu maha mampu, kemahamampuan. Ini bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala kemahamampuan dan juga apa? Kekuatan semuanya. Ya, fa innal ladzina dzalamu bitakdzibihim ar-rusul, ya maka sungguhnya lilladzina dzalamu, bagi orang-orang yang apa? Berbuat zalim, yaitu dikarenakan pendustaan mereka kepada Rasul yaitu Muhammad SAW, itu nasiban min adzabillah. Itu adalah bagian ya, bagian ya bagi mereka, ini bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala yang turun nazilan bihim. Ya, yang turun pada mereka ini mithla nasibi ashabihim. Itu mithla, yaitu semisal nasibi ashabihim, yaitu semisal bagian ya teman-teman mereka, ya kawan-kawan mereka yang apa? Alladzina madau min qablihim, yang telah apa? Telah berlalu, mereka telah berlalu, madau ya, telah berlalu ya sebelum mereka. Fala yastajiluna bil adab, maka janganlah mereka itu apa? Minta segera disegerakan untuk diadab, ya. Nanti pasti ya Allah Subhanahu wa taala akan apa? Bahwa atihim la muhalata. Maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan ya mendatangi mereka, ya, memberikan pada mereka apa? Ya adab la muhalah, yaitu tidak bisa apa? Ya, tidak bisa mengelak. Ya, mereka tidak bisa ya mengelak. Maka fahalaku ya wasyiqa, fahalakun wasyiqaun, ya, dan kebinasaan dan kehancuran ya, yaitu syiqa ya atau wasyaqa, yaitu kehancuran atau kebinasaan ya lilladzina kafaru billahi wa rasulihi, bagi orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mi yaumil ladzi yu'adun, itu apa? Di hari yang mereka itu akan dijanjikan di dalamnya binuzulil adzab bihim, ya, yang akan turun pada mereka itu adab, yaitu apa? Wa huwa yaumal qiyamah. Jadi adab yang di dunia bagi orang-orang yang mendustakan ya Allah Subhanahu wa taala, mendustakan ya para rasul dan ya utusannya, ya itu adalah
ya ini awal. Jadi kalau diadab sudah dihancurkan di dunia itu awal, nanti apa? Ya di dunia ini awal, kemudian nanti akan ya akan diadab, yaitu adab yang apa? Ya abadi, yaitu adab yang kekal kekal abadi. Maka di sini di antara faedah yang terdapat dalam surat ya yang disebutkan dalam mukhtasar, syahadatullah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam bitablighi risalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan ya rasulnya dalam apa? Penyampaian risalah. Yaitu bahwasanya rasul itu telah ya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-hikmah min khalqil jinni wal insi, yaitu hikmah dalam penciptaan jin dan manusia. Kemudian tahqiq ibadatillah bi kulli madhahiriha, yaitu mewujudkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua madhahirnya, yaitu apa? Ya, hal-hal yang apa? Menunjukkan akan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, yang ya yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan ya batin. Ya madhahirnya misalnya salat ya tampak ya dalam gerakannya, khusyukannya, tumakninahnya dan yang semisalnya. Kemudian saufa tataghayyar ahwalul kaun yaumal qiyamah, ya kelak ya akan berubah keadaan apa? Alam ini, ya keadaan ya alam ini pada hari kiamat. Ya, maka ini di antara faedah yang kita ya bisa petik ya dari apa yang kita baca dalam ya dalam tafsir surat Adz-Dzariyat. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang ya kita akan masuk ya pada surat Qaf. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Kemudian ya sedikit ya ada pesan ya dari ikhwah, yaitu supaya antum sekalian apa lebih hemat dalam menggunakan apa air ya, karena nikmat air itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya, apabila tidak ada air maka itu akan menjadi ya susah kau upayakan dalam mandi, dalam berwudu ya dan segala hal ya untuk berhemat ya, karena di sana terdapat ya saudara-saudara kita yang pada saat ini apa sedang kesusahan ya dalam ya mencari air, mendapatkan air yang bersih dan yang semisalnya. Begitu pula terkait dengan apa minuman gelas. Ya, minuman gelas. Kalau minum dihabiskan ya, jangan kita mendapatkan nikmat kemudian kita lalai darinya. Ya, ditinggal di sini, tinggal di sana, tinggal di mana. Ya, kemudian apa nanti dibuang. Ya, ini termasuk tabdzir. Ya, termasuk apa pemborosan. Ini dibeli dengan uang. Ya, dibeli dengan uang. Apalagi apa? Ini juga nikmat air yang apa pantas kita untuk senantiasa mensyukurinya. Jadi kita harapkan terutama dari santri ya jangan ditinggal di sini sana, di tiang dekat ya meja ustadz dan yang semisalnya. Ya kalau minum dihabiskan dan juga apa jangan ditinggal di tempat-tempat yang apa di situ kalau dilihat ya ada pengunjung dari luar apa akan tampak ya santri itu yang apa yang tertib, santri itu yang baik. Kemudian apa kalau sudah selesai minum. Ya, kalau tidak sanggup untuk menghabiskan satu gelas, itu bisa ya pakai air RO kan juga air yang bagus kan. Ya, maka ya senantiasa kita apa, mensyukuri nikmat ini. Ya, kita tidak